Halo pemirsa kanal Elgemcore, bertemu lagi dengan saya, jumpa lagi dengan saya Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan tentang terobosan ITS dalam pengembangan teknologi baterai aluminium air laut udara atau kami menyebutnya BALAUD, hasil kerjasama dengan PT PLN Persero. Baterai BALAUD ini sudah kami buat salah satu perwarupanya, prototipe-nya, yang terdiri dari sebuah baterai metal air dengan anodanya berupa aluminium, elektrolitnya adalah NaCl 3,5% atau bisa menggunakan air laut. Katoda udaranya adalah katalis MnO2, ini katalis aktifnya yang dicampur dengan karbon yang dilapiskan pada gas diffusion layer yang berupa carbon paper. Ukuran elektrod 10 x 10 cm dengan jumlah sel 24 volt bisa menghasilkan tegangan 13,6 volt dan arus 3 ampere. Kapasitas terukur kira-kira 13 ampere hour yang diukur selama 1500 jam. Kalau dinyatakan sebagai densitas energinya kira-kira sekitar 500 mAh per gram yang sudah lebih besar daripada densitas energi baterai lithium ion yang kira-kira pada kisaran 270 sampai 300 mAh per gram. Ampere ini kan kemampuan dia bisa 13, ya, jadi ini volt yang terukur. Berikutnya kita coba untuk uji beban. Jadi baterai yang kita buat, prototipe-nya ini kita gunakan untuk menyalakan lampu LED DC 12 volt dengan daya 10 watt. Dan menggunakan lampu 12 volt arus AC Harusnya dan DC. bisa menyala untuk satu modul. Dan menggunakan menggunakan lampu ini kita coba 1 jam bisa menyala secara terus-menerus, masih terang sampai 1 jam 24 menit. Nah, kemudian kita coba lagi tambah bebannya. Kalau tadi hanya 1 lampu, sekarang kita paralel 3 lampu. Lampu yang sama, yaitu lampu LED 12 volt, 10 watt. Jadi total daya yang dinyalakan oleh baterai ini adalah sekitar 30 watt. Dan kita mulai pada 21 Februari 2024, jam 13.30 siang atau jam setengah 2 siang. Nyala. Wes iku telu wes. Ditembak ulang, Pak. Nah, nyala. Wes iku telu wes. Ditembak ulang, Pak. Nah, jadi dengan 3 lampu itu kita bisa nyala selama ini nyala tadi bisa nyala dengan baik. Iso sih. Kok enak Berikutnya ada kita tanda loh. tinggal sampai seberapa lama lampu ini bisa menyala. Isolasi iki lah iso sih. Kok enak. Jadi besoknya tanggal 22 ternyata lampu ini masih menyala. Baterai ini masih bisa menyalakan lampu dengan baik.
Kemudian besoknya lagi, yaitu tanggal 23, ini sudah 2 hari, ini masih bisa juga menyala dengan baik. Jadi lampunya masih menyala, jadi baterai masih bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi sampai berapa lama lampu tadi bisa menyala dengan baik untuk baterai tadi bisa menyalakan lampu 3 lampu 12 volt 10 watt atau beban totalnya 30 watt. Jadi setelah 1 minggu baru lampunya mati. Jadi setelah 1 minggu lampunya mulai redup dan kemudian berhenti. Jadi terobosan ini sudah cukup, kemajuan dari riset ini sudah cukup baik, karena kalau sebelum kita melakukan inovasi di dalam anoda baterainya, kira-kira hanya 2 atau 3 jam itu sudah mati baterainya, sudah tidak mampu lagi menyalakan lampu. Apa terobosan yang kita lakukan? Jadi sebelum menjelaskan tentang inovasi yang kita lakukan, jadi prinsip kerja dari baterai metal air atau baterai logam udara adalah seperti ini. Ini gambarannya. Jadi anodanya adalah menggunakan dalam hal ini Al, kemudian elektrolitnya bisa NaCl atau kawat tadi. Kemudian dengan katoda campuran karbon dan MnO2 yang berfungsi sebagai katalis aktif untuk reaksi reduksi oksigen. Ketika bekerja, Al akan teroksidasi. Jadi teroksidasi, larut ke dalam elektrolit, elektronnya keluar. Yang ini yang dipakai sebagai bahan untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian elektron tadi dipakai untuk mereduksi oksigen yang berasal dari luar, dari udara menjadi OH-. Nah, pada saat baterai ini bekerja, biasanya bisa terbentuk endapan, AlOH 3 kali, atau di permukaan ini juga bisa membentuk dendrit. Yang ini bisa mengembang sampai memenuhi celah atau sela-sela antara anoda dan katoda. Nah, kalau ini sudah memenuhi, maka baterai bisa jadi mati. Bisa jadi karena kontaknya tidak ada antara anoda dan elektrolitnya. Jadi bisa disimpulkan problem yang ada di dalam baterai laut yang pertama adalah tentang instabilitas dari anoda. Jadi anodanya tidak stabil. Ini yang kita coba lakukan inovasi di sini dalam penelitian yang ada saat ini. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan dendrit, kemudian korosi logam dan gangguan hidroion. Jadi bisa jadi Al3+, AlOH 4- itu ada di dalam elektrolitnya di dalam antar muka antara anoda dan elektrolit. Yang ini yang akan mengganggu di dalam kinerja dari baterainya itu sendiri. Nah, bisa jadi ini juga akan terjadi perubahan volume dari anodanya. Nah, kalau terjadi dendrit, ini bisa jadi dendrit mengembang sampai ke katoda. Yang ini menjadi short circuit atau korslet baterainya sehingga mati. Nah, yang kita lakukan strategi untuk menghadapi ini adalah kita membentuk lapisan. Ya, jadi membuat paduan alloy ZnNm pada permukaan aluminium, di mana struktur dari lapisan ini adalah berupa 3 dimensi berpori. Nah, jadi dengan melakukan inovasi seperti ini, memodifikasi, merekayasa permukaan aluminium dengan ZnMn berstruktur 3 dimensi berpori, ini keterbasahan, jadi kemampuan membasah elektrolit menjadi lebih baik, dan ini akan memperbesar kontak antara elektroda dan elektrolit, dan sehingga bisa memfasilitasi perpindahan massanya dengan baik. Dan ini akan kanal-kanal atau saluran yang ada di dalam lapisan 3 dimensi ini akan mempercepat difusi sehingga memperkuat kontribusi yang akan mengakibatkan aluminiumnya ini akan
berkurang secara homogen, ya, sehingga bisa menekan pertumbuhan dendrit tadi. Dengan cara itu, maka balaut bisa bertahan lama. Jadi baterai bisa bertahan cukup lama, di mana tadi sudah kita demonstrasikan purwarupa yang kita buat bisa menyalakan lampu 30 watt 12 volt selama 1 minggu tanpa berhenti. Demikian persembahan dari kami Departemen Teknik Kimia ITS bekerja sama dengan PT PLN Persero dalam proyek penelitian pengembangan baterai aluminium air laut sebagai upaya percepatan elektrifikasi daerah 3T. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, pada kemajuan penelitian yang lain dari laboratorium kami.